Beautiful. It's Salem. Halo teman-teman, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata yang membahas mengenai sejarah episode 9. Film yang akan kita bahas ini berjudul The Forgotten Battle yang dirilis pada tahun 2021. Dalam situs IMDb, film ini mendapati rating yang cukup tinggi, yakni sebesar 7,1. Film ini diangkat dari kisah nyata, menceritakan kejadian dan peristiwa yang terjadi saat Perang Dunia II. The Forgotten Battle yang dalam bahasa Belandanya adalah The Slag om the Scheldt adalah sebuah film yang menggambarkan pertempuran Scheldt pada tahun 1944. Film ini mengikuti kisah tentara poros Belanda yang diperankan oleh Gids Blom. Lalu ada pilot glider asal Inggris diperankan oleh Jamie Platters dan seorang perempuan pemberontak dari Zealand diperankan oleh Susan Rader. Ya sudah, tanpa banyak spoiler di awal langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka berlatar pada Perang Dunia II di Eropa, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1944. Singkat cerita, ini adalah peta Eropa bagian barat. Yang berwarna merah itu adalah wilayah yang dikuasai oleh Nazi Jerman. Pada 6 Juni 1944, pasukan sekutu melakukan serangan berskala besar terhadap posisi Nazi Jerman di Eropa pada Perang Dunia II. Serangan tersebut terkenal dengan berbagai sebutan. Salah satunya adalah Operasi Overlord. Serangan tersebut dilakukan dengan pendaratan serentak oleh pasukan Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada di 5 tempat terpisah di Normandia, Prancis. Setelah berbulan-bulan berperang, sekutu pun berhasil membebaskan sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Nazi. Dalam hal ini, Antwerpen dibebaskan. Tapi selama Jerman masih menguasai Scheldt, Antwerpen tidak bisa dicapai. Kemudian, sebagian dari pasukan Jerman menarik diri dari Scheldt dan berpindah ke Vlissingen, Zeeland menggunakan kapal pada tanggal 5 September 1944. Untuk kemudian kita diperlihatkan dengan suasana Zeeland, sebuah pulau di ujung barat Belanda yang pagi itu tampak sibuk. Kantor-kantor membereskan dokumen-dokumen penting dan bendera Nazi diturunkan. Ini adalah tahun perempuan cantik yang bekerja untuk wali kota Ospin mengetahui kemajuan pasukan sekutu. Tahun betapa bahagianya karena Belanda tidak akan lama lagi akan terbebas dari Jerman. Tahun lalu mendatangi sahabatnya di toko roti. Sahabatnya bernama Jana. Setelah itu, keduanya pun keluar untuk menikmati kehidupan yang hanya sementara ini. Yang lalu lalang ini adalah tentara Jerman yang masih berusaha untuk bertahan dari pasukan sekutu dengan selalu memasok logistik. Pria yang tengah memoto tentara Jerman ini adalah adiknya Tahun. Salah satu tentara Jerman yang bernama Udin lalu membanting kamera Dick dan mengatakan bahwa Jerman masih berkuasa. Lalu si Udin pun pergi begitu saja. Dick kemudian mengambil kameranya dan 50 meter dari Dick mengambil kameranya, ada sebuah mobil pemasok logistik Jerman yang memberikan klakson kepadanya. Bukannya minggir, Dick malahan berulah yang akan menjadi malapetaka bagi Dick mengikuti teman-temannya. Tun beserta warga sipil yang melihat itu memilih untuk berlari daripada menjadi sasaran Jerman. Di sisi front timur, di Narva 1944, sedang terjadi sebuah pertempuran di antara Uni Soviet dengan Jerman. Ini adalah tentara Jerman yang berusaha untuk bertahan habis-habisan dari sekutu.
Setelah lama tahun menunggu, akhirnya adiknya pun pulang juga. Adiknya tahun sempat tertembak di bagian lengan, tetapi adiknya berhasil melarikan diri. Scene lalu beralih ke Dorset, Inggris dengan memperlihatkan prajurit muda angkatan udaranya. Prajurit muda tersebut bernama William, akrab disapa Will, serta rekannya bernama Bambang. Di sisi lain ada Marinus van Steversen, pemuda Belanda yang bergabung dengan pasukan militer Jerman. Ia membelot ke pihak Jerman dan berharap negara itu dapat membuat keadaan menjadi lebih baik. Namun yang terjadi adalah Marinus kecewa dengan strategi yang dilancarkan oleh pejabat militer Jerman. Jika saja Marinus tidak bergabung dengan Jerman dalam pertempuran Narva melawan Uni Soviet, mungkin Marinus tidak akan seperti ini. Melihat tentara Jerman yang lalu lalang, hal tersebut membuat Town dan sang ayah pesimis bahwa sekutu tidak bisa mengambil Walcheren Belanda dari tangan Jerman. Sementara itu, di Inggris sendiri berencana untuk menyerang Jerman yang berada di Belanda, termasuk Walcheren tempat Town tinggal. Lalu setelah Belanda terbebas dari Jerman, barulah mereka bisa melanjutkannya hingga ke Berlin, Jerman. Dan menurut Badan MIM Nasional, meninggalnya Hitler bukanlah di Berlin, melainkan Hitler meninggal di antara dua tempat, yaitu kota dodol Garut dan kota pahlawan Surabaya. Bahkan hal tersebut sendiri yang jelas-jelas adalah MIM, malahan ditanggapi dengan serius oleh Ibu Risma sang wali kota Surabaya, di mana Ibu Risma sendiri kala itu mengerahkan tim khusus untuk mencari kebenaran terkait keberadaan makam Adolf Hitler. Kita kembali ke topiknya. Selepas rapat, mereka pun lantas menjalankan operasi ini. Singkat cerita, pasca Dietrich membuat ulah terhadap tentara Jerman. Inisiatif pun kemudian dilakukan oleh Jerman untuk mencari pelakunya, yaitu dengan menangkap anak muda Belanda, kemudian nantinya dipaksa untuk mengaku. Town mendengar desas-desus bahwa pemuda yang ditangkap akan dieksekusi jika orang yang bertanggung jawab tidak mengaku. Sesampainya di rumah, Town dengan segera memberikan informasi ini kepada Dietrich, adiknya. Scene kemudian beralih terhadap pesawat layang Inggris, di mana mereka diminta untuk mempertahankan kecepatan maupun ketinggiannya agar selalu dalam keadaan stabil. Hal ini dilakukan guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Saat ini Inggris masih dalam keadaan aman karena memang posisinya masih di atas laut untuk menyeberang. Singkat waktu, akhirnya mereka dapat melihat daratan Belanda yang sebagian wilayahnya masih diduduki oleh Jerman. Warga sipil bahagia melihat kedatangan pesawat Inggris, tetapi hal itu tidak berlaku bagi Jerman musuhnya. So the Jerry's I'm about to kill is beautiful. It's Salem. Jerry! George, are you okay? Left wing damage! It's gone! You're on the spine! Pull that lever as hard as you can! Meski mengalami luka-luka, tetapi mereka beruntung karena mereka masih bisa selamat. Di antara yang lainnya, hanya Tonylah korban dengan luka terparah. Sehingga Tony pun harus digotong oleh dua orang dengan menggunakan tandu. Sementara keduanya lagi termasuk William bertugas untuk menjaga. Di kediaman Dr. Fisher mengobati lukanya Observe Bergop. Jadi wajar saja jika Dr. Fisher adalah orang yang disegani. Setelah diobati, lalu Observe pun keluar dari kediaman Dr. Fisher. Di malam harinya, Town
Rick dan sang ayah berdiskusi mengenai permasalahannya yang telah dibuat oleh Derek. Derek yang merupakan pelakunya berinisiatif untuk menyerahkan diri demi menyelamatkan anak muda di Belanda yang jelas-jelas tidak bersalah. Inisiatif itu disetujui oleh sang ayah, tetapi berat bagi Town. Sang ayah akan berusaha semaksimal mungkin nantinya untuk negosiasi dengan Observer Bergop agar putranya diberikan hukuman ringan saja, yaitu berupa hukuman penjara. Menurut sang ayah, jika putranya dihukum seumur hidup pun, pasti putranya akan bebas dengan kedatangan pasukan sekutu. Ketika tengah berjalan, William CS mendengar sesuatu dan dengan segera William CS pun bersembunyi. Ternyata itu adalah tentara Jerman yang memang tengah melakukan penyisiran terhadap Inggris musuhnya. Derek akhirnya menyerahkan diri ke hadapan Jerman. For the best time, Isis. Professor, what was Berghoff? Dr. Fisher datang bersama putrinya untuk berdiskusi dengan Observer Bergop mengenai putranya. Dr. Fisher mengatakan bahwa putranya adalah pelaku dari kecerobohannya, sehingga Dr. Fisher menganggap bahwa apa yang diperbuat oleh putranya bukan karena kesengajaan, melainkan kecelakaan. Dr. Fisher kemudian memohon agar putranya dihukum ringan saja, berupa hukuman penjara seumur hidup. Permohonan selanjutnya, Dr. Fisher meminta agar para pemuda yang ditangkap segera dibebaskan oleh Jerman. Namun, menurut Observer Bergop, Derek dan pemuda Belanda yang ditangkap adalah seorang simpatisan perlawanan Belanda. Dalam kasus ini, Observer Bergop berusaha untuk tetap profesional dengan mengenyampingkan urusan pribadi antara ia dengan Dr. Fisher. Spontan, Dr. Fisher pun menangis mendengar pernyataan itu. Di samping itu, ada seorang Marinus yang mendengarkan obrolan itu. Di kamar Derek, Town menemukan foto-foto mengenai Jerman. Foto-foto ini nantinya akan diberikan oleh Derek terhadap simpatisan perlawanan Belanda. Lalu para simpatisan itu akan memberikannya kepada sekutu. Sesaat perjalanan Will CS terhenti setelah melihat rumah terbengkalai di tengah sawah. Mereka memutuskan untuk bermalam di situ. Barulah besok kembali melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba saja ternyata pria tersebut adalah warga sipil. Jana besertakan Town di malam ini secara sembunyi-sembunyi menjumpai simpatisan perlawanan Belanda. Derek should have never carried out an attack of his own. Kini, kelompok simpatisan tersebut benar-benar dalam bahaya. Karena jika sampai Derek berbicara, maka pastinya akan lebih banyak yang tertangkap. Pria simpatisan tersebut akan membantu Derek dengan syarat Town harus mencuri peta arus pasang untuk Sloe dan membawanya kemari. Sama halnya seperti foto-foto, peta tersebut juga akan sangat berguna bagi sekutu nantinya. Keesokan harinya, Will CS kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencapai pasukan sekutu, tetapi tetap dengan kehati-hatian. I'll go look for some food, sir. William menemukan anggur merah, yang kemudian mereka pun meminumnya pada saat malam hari. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka semua pun akhirnya nge-fly alias terbang. It's not bad. How many women have you had? More than 10? 3. What about you, Willie? No? You have never? Of course I have. Hank. Nigel? Bloody traitors! They're gone.
They took everything. Boys, listen. They're traitors, sir. Will benar-benar kecewa melihat rekannya yang berkhianat. Tony yang terluka parah lalu meminta untuk Will dan rekannya mencari perahu. Di hari yang sama juga, Teun berusaha untuk mencuri peta terupdate. Teun lalu mengunjungi Jana untuk memberikan peta itu. Untuk nantinya, Jana akan memberikan peta itu kepada simpatisan perlawanan Belanda. Sementara itu, Marinus sendiri yang kini bekerja di Belanda untuk orang Jerman. Tiba-tiba saja, Marinus mendengar sesuatu. Di saat dihampiri, betapa kagetnya, ternyata itu adalah Dirk yang tengah disiksa. Dirk dipaksa untuk membocorkan siapa saja orang-orang yang Dirk kenal dari simpatisannya. Marinus yang kala itu berkhianat dan bergabung dengan Jerman. Kini perlahan-lahan ia mulai membenci Jerman karena kekejiannya. Kita kembalikan dengan Will beserta rekannya yang tengah mencari perahu. Selang beberapa saat mencari, nampak dari kejauhan sebuah perahu. Untuk kemudian perahu tersebut pun dihampiri. Sialnya sudah susah payah untuk menghampirinya. Ternyata itu adalah perahu yang sudah rusak. Will beserta rekannya lalu memutuskan untuk kembali. Namun betapa terkejutnya setelah mereka melihat adanya perahu tepat di depan tempat tadi malam mereka menginap. Will beserta rekannya yakin bahwa itu adalah musuh mereka. Mereka tidak mungkin kabur karena di dalamnya terdapat Tony rekannya. Lantas mereka pun berinisiatif masuk melalui pintu belakang. Will, schau mal, was ich gefunden habe. Don't take your hands off me! Will menyuruh musuhnya untuk masuk. Namun ketika Will lalai, disitulah musuhnya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sehingga terjadilah baku hantam di antara keduanya. Rekannya Will di sini ragu untuk menembaknya. Karena jika salah sasaran, maka Will bisa jadi yang tertembak. Keep an eye on him. Don't let him up and find! Shoot, William. Shoot, take your shot. No matter what happens, just shoot. Fight, Marvin! Put the gun down, please. Put the gun down. Runter! Shoot! Runter! Put the gun down! Runter! Down! Di sini, negosiasi berlangsung alot karena kedua pihak sama-sama tidak ingin mengalah. Will meminta untuk musuhnya meletakkan senjatanya, tetapi permintaan itu tidak dihiraukan. Kekesalan Will tidak hanya sampai di situ. Ia pun kemudian melanjutkannya kepada musuhnya yang tadi. Wajar saja jika Will melakukan itu, karena Will sendiri adalah sohibnya almarhum Tony. Singkat cerita, si penyiksa memberitahu bahwa Dirk kini telah membocorkan semua namanya. Observer Bergop kemudian meminta untuk anak buahnya mencari nama-nama tersebut lalu dihukum mati, termasuk Dirk itu sendiri. Di samping itu, Marinus sendiri mendengarkan obrolan itu. Di sini, William terpaksa harus berpisah dengan Hank rekannya. Hank tidak bisa melanjutkan perjalanannya entah dengan alasan apa. Pasca mendengar obrolan tadi, Marinus secara diam-diam menghampiri Teun untuk memberikan informasi itu. Tidak membutuhkan waktu lama, bocoran nama yang diberikan oleh adiknya Dirk. Kini semuanya berhasil ditangkap dan bersiap untuk menjalani hukuman mati. Namun ketika tengah lalai, salah satu dari simpatisan memutuskan untuk melarikan diri meski harus tertembak. Teun pulang dengan perasaan kacau, lalu kemudian memberikan informasi yang tadi telah diberikan oleh Marinus kepada ayahnya. Mengetahui itu, sang ayah pun langsung bergegas untuk menemui Observer Bergop. Daftar nama yang sudah tertangkap kini siap untuk menjalani hukuman mati yang akan dieksekusi oleh Marinus CS. Di jalan, Dr. Fisher tidak sengaja bertemu dengan mereka yang hendak dieksekusi, termasuk ada juga putranya. Sesampainya di kantor pusat, Dr. Fisher malahan tidak dihiraukan oleh orang-orang Jerman, termasuk Observer Bergop, orang yang selama ini ia anggap baik.
Marinus benarnya berat untuk melakukan eksekusi ini karena dapat terlihat dari mimik wajahnya belakangan ini. Tetapi Marinus berusaha untuk tetap profesional dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya, lalu eksekusi pun dijalankan. Sama halnya seperti sang ayah, Toun pun di toko roti ini menangis setelah mendapati kabar tentang eksekusi itu. Pria yang tadi berhasil kabur dan sempat tertembak, ternyata ada di kediamannya Jana. Pria itu kemudian mengatakan semua ini tidak akan sia-sia jika peta tersebut sampai ke tangan sekutu. Karena dengan peta ini tentunya akan memudahkan sekutu untuk melawan Jerman. Tentunya yang paling bahagia Belanda akan merdeka. Pria itu tidak bisa membawa peta ini ke sekutu karena ia saat ini adalah buronan. Jana beserta Toun pada akhirnya setuju untuk membawa peta itu tanpa pamrih. Will juga pada akhirnya berhasil menemukan pasukan sekutu yang akan menyerang Jerman esok hari. Di samping itu, Jerman sendiri sudah siap menyambut kedatangan musuh dengan jebakannya menjelang detik-detik terakhir. Singkatnya, jika pasukan sekutu menyerang melalui bendungan ini, maka dapat dipastikan pasukan sekutu akan mengalami kekalahan telak. Dan itulah mengapa peta yang kini dibawa oleh Toun besertakan Jana sangat amat penting bagi pasukan sekutu. Ini adalah camp militer pasukan sekutu yang akan menyerang Jerman di Belanda melalui bendungan. Di camp ini, William tidak melihat batang hidung dari dua orang yang telah mengkhianatinya. Di camp ini juga, William berusaha untuk akrab dengan tentara lainnya. Will berkenalan dengan seorang pria bernama Bill untuk mengantarkan peta kepada pasukan sekutu. Jana besertakan Toun harus berhati-hati dari tentara Jerman yang tengah berpatroli. Keduanya tidak bisa menaiki perahu itu jika matahari belum tenggelam. Sementara itu, Jerman sendiri kini tengah memasang jebakan demi jebakan. Come on. Sial, ternyata perahu tersebut memang sengaja diletakkan oleh Jerman sebagai jebakan bagi para simpatisan yang ingin pergi. Sebelum kedatangan tentara Jerman, Toun akan terlebih dahulu meletakkan petanya di perahu dan mendorong perahu itu yang akan mengantarkannya ke pasukan sekutu. Toun rela ditangkap oleh Jerman demi kemenangan pasukan sekutu. Dalam rapatnya ini, pasukan sekutu mendapati laporan bahwa jalan lintasnya telah hancur dan jalan satu-satunya hanya bisa melalui bendungan. Itu pun ditempuh dengan berjalan kaki. Para jenderal tahu bahwa melalui bendungan sama saja dengan bunuh diri, tetapi para jenderal mengabaikannya. Keesokan harinya, operasi tersebut pun dilancarkan. Sungguh malang bagi para pasukan sekutu yang akan menyerang Jerman melalui bendungan. Jika saja peta tersebut dapat sampai hingga ke tangan sekutu, mungkin pasukan sekutu tidak akan menyerang melalui bendungan. Will adalah pemuda yang memiliki rasa manusiawi yang tinggi, tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan dalam situasi seperti ini. Jika Will mencoba menyelamatkan rekannya, bisa saja Will akan menjadi korban selanjutnya, karena perang ini adalah perang terbuka. Pasukan sekutu berhasil menemukan titik aman yang tidak bisa dijangkau oleh Jerman. Beberapa dari mereka ada yang memusatkan perhatiannya terhadap korban luka-luka, sisanya memilih untuk lanjut ke dalam pertempuran, termasuk adanya Will.
Karena dirasa serangan ini hanyalah sia-sia, maka beberapa dari mereka memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Jika dilihat dari arah Jerman, benar-benar banyak korban jiwa yang berdatangan dari pasukan sekutu. Pasukan sekutu sendiri sangat-sangat mengecewakan dengan kegagalan ini, karena selain banyak korban jiwa, operasi ini juga terbilang sangat gagal. Ketika tengah berpatroli, tanpa sengaja pasukan sekutu melihat sebuah perahu yang di dalamnya ada seorang perempuan, yaitu Jana. Pasca tertembak, Jana terlihat nampak sangat pucat. Jana dengan segera langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Di samping pemeriksaan, dokter menemukan barang-barang Jana untuk kemudian memberikannya kepada tentara. Para jenderal berdiskusi mengenai peta terupdate ini. Lalu setelah diskusi itu selesai, di malam harinya pasukan sekutu kembali beroperasi dengan strategi yang lebih terencana. Sebagian dari mereka ditugaskan untuk membokong Jerman atau melakukan serangan dari belakang. Jalannya perang berlangsung cukup lama, dan di saat tentara Jerman bertahan mati-matian, Marinus di sini hanya terdiam dan lebih memilih untuk kembali ke camp. Ketika Theun melihat tentara Jerman yang bertahan secara mati-matian, kemudian salah satu tentara melihat ke arahnya, lalu menghampirinya. Pria tersebut ternyata adalah orang yang menjaga lapas Theun, dan ia tidak rela jika Theun harus bebas. Marinus yang melihat si pria memasuki lapas. Kemudian ia pun langsung menyelamatkan Theun dengan menusuknya. Sebagai rasa terima kasihnya, Theun lantas dengan segera berusaha mengobati luka tembak yang diderita oleh Marinus. Setelah pertempuran yang cukup panjang, akhirnya pasukan sekutu berhasil sampai ke wilayah ini. Will tidak menyangka dapat bertemu dengan Marinus lagi, tetapi pertemuannya benar-benar sangat menyedihkan, di mana Marinus kini telah meninggal dunia.